Kedatangan ulama besar, Kota Madiun dibanjiri ribuan santri. Pemkot Madiun melaksanakan pelatihan di berbagai bidang. EcoBrick menjadi salah satu metode pengolahan sampah di Kota Pendekar. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-94. Mari bergerak bersatu bangun bangsa. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Zufitania, inilah Madiun This Week selengkapnya. Sumpah Pemuda ke-94 diperingati dengan menggelar upacara bendera oleh pemerintah Kota Madiun tepat pada 28 Oktober 2022. Sehari sebelumnya, Kota Pendekar dibanjiri oleh puluhan ribu santri, tidak lain untuk bersama-sama menghadiri pengajian akbar yang mendatangkan ulama besar yaitu Gus Miftah. Acara tersebut diadakan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2022 dan juga peresmian Pahlawan Religi Center. Dengan segala perubahan yang ada, Kota Madiun sudah cukup siap untuk menampung puluhan bahkan ratusan ribu pengunjung termasuk santri. Berbagai pertunjukan menjadi destinasi wisata tersendiri, bahkan hingga di tingkat kelurahan seperti karnaval dan juga lomba kostum dari bahan daur ulang. Pemerintah Kota Madiun turut menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada hari Jumat 28 Oktober. Bertempat di Balai Kota Madiun, prosesi upacara dipimpin oleh Asisten 2 Kota Madiun Ahsan Srihasto. Meski sederhana, prosesi upacara berlangsung khidmat. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh pimpinan OPD dan pegawai di lingkup Pemkot Madiun. Dalam kesempatan itu, Inspektur Upacara membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menurutnya, Sumpah Pemuda memberikan pelajaran bagi kita bagaimana menyikapi perbedaan menjadi kekuatan, bukan faktor yang melemahkan. Karenanya, sesuai dengan tema Sumpah Pemuda tahun ini, yaitu Bersatu Bangun Bangsa, diharapkan pemuda bisa menjadi pelopor pembangunan visi kebangsaan untuk memperdalam persatuan dan kesatuan. Lebih lanjut, Ahsan menjelaskan bahwa upaya pembentukan ketangguhan bangsa dilakukan melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan mengasah kreativitas serta inovasi. Bukan hanya itu, kerja kolaboratif antar pihak juga perlu dikembangkan karena pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Menurutnya, bangsa yang tangguh adalah bangsa yang mampu menjaga eksistensi dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengajian akbar peringatan Hari Santri di Kota Madiun menjadi momentum peningkatan nuansa religi di Kota Pendekar. Bagaimana tidak, ada berbagai kegiatan religius yang tersaji sekaligus dalam peringatan tersebut. Mulai dari pengajian akbar, peresmian Pahlawan Religi Center atau PRC, pengukuhan 104 dai cilik, hingga penyerahan bantuan mobil operasional untuk organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Madiun. Peringatan pengajian akbar yang tersaji juga tak sembarangan. Pengajian menghadirkan ulama nyentrik Miftahul Maulana Habibur Rahman atau yang lebih dikenal dengan Gus Miftah. Tak heran pengajian berlangsung meriah. Jamaah yang datang juga membludak. Setidaknya ada 20.000 jamaah yang hadir. Jalan Pahlawan menjadi lautan manusia, mulai kawasan Sumberwangi sampai ke selatan hingga ke persimpangan Jalan Sulawesi. Karenanya, Wali Kota sampaikan apresiasinya kepada jamaah yang hadir.
Wali Kota juga meresmikan Pahlawan Religi Center atau PRC yang akan menjadi pusat kegiatan religi di Kota Pendekar. Tak hanya itu, PRC juga menjadi sarana edukasi, menjadi tempat belajar khususnya pelajaran agama Islam yang biasanya di kelas. 104 dacil yang dikukuhkan tersebut pun akan dilibatkan lebih banyak dalam pembelajaran. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kegiatan dengan mendatangkan massa dalam jumlah besar tersebut akan semakin sering digelar. Salah satunya peresmian warung NKRI di Pahlawan Business Center atau PBC. Kegiatan rencananya akan menghadirkan Habib Syekh. Salah satu hari ini yang menjadi fokus pemerintah itu adalah soal kerukunan, yang dimana hari ini kerukunan itu banyak kemudian terusik dengan cara pandang yang salah. Nah, saya pikir ikhtiar dari Pak Wali Kota membangun taman kerukunan ini, warung NKRI, ini perlu kita apresiasi dengan harapan masyarakat di Kota Madiun bisa menjadi lebih paham akan arti kebinekaan, bahwa bangsa ini bangsa yang berbeda, tapi perbedaan itu tidak menjadi pemecah belah, tapi justru menjadi pemersatu. Apalagi kekinian itu kan selalu saja muncul berita-berita dari Madiun itu soal tawuran umpamanya, sesama pendekar dan lain sebagainya. Maka kita maknai taman ini mudah-mudahan menjadi simbol kerukunan masyarakat Kota Madiun. Pahlawan Religi Center ini itu sudah ada agenda. Agendanya ada 104 dai kecil. Itu nanti semua pelajaran di sekolah pendidikan agama itu nanti akan diberikan di Ka'bah. Di situ ada musolanya dan nanti yang menyampaikan dai. Jadi hari itu di kurikulum materinya apa, guru agama memberikan pelajaran kepada dai menyampaikan kepada temannya. Kalau ada Quran, guru agama baru masuk. Jadi Merdeka Belajarnya ini benar-benar akan jalan terus semuanya. Setelah itu ada kajian-kajian, kemarin sudah ada masuk 5 jadwalnya akan ke sana. Nah, sehingga kalau itu malam nanti padang terang sekali, itu bisa untuk latihan manasik ya, untuk latihan manasik. Dan tatkala ada kajian-kajian dan ada pelajaran sekolah agama Islam, belakangnya ada 6 agama, satu lokasi beda ruang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022, Kecamatan Manguharjo menggelar kegiatan spesial Rabu 26 Oktober, yakni pawai yang diikuti oleh Karang Taruna dari masing-masing kelurahan di wilayah kecamatan tersebut. Dibuka oleh Wali Kota Madiun Maidi, para peserta tampak antusias. Masing-masing kelurahan pun menampilkan keunggulannya, mulai dari kostum yang menarik, penampilan tari dan yel-yel, hingga musik pengiring dari lagu-lagu populer. Kecamatan Manguharjo. Wali Kota Madiun mengatakan, bagi yang terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah tambahan. Sementara itu tidak hanya peserta, masyarakat sekitar juga turut antusias dalam pelaksanaan pawai. Mereka berkumpul di sepanjang jalan untuk menyaksikan penampilan masing-masing kelurahan. Wali Kota pun membagikan paket jajanan dan susu kepada penonton anak-anak. Dan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, terima kasih semua pemuda tampil. Pemuda itu mengisi kemerdekaan sekarang sampai ke depan. Maka silahkan pemuda itu yang kreatif, terbuka, memberikan masukan-masukan ke pemerintah, boleh silakan, untuk kemajuan bangsa dan untuk kemajuan kota kita. Sebelum memberikan masukan-masukan, ajukan dirimu dulu.
Jadi kowe maju dhisik, kowe pinter dhisik, kowe pengalaman dhisik, berikan contoh kerja-kerja yang baik, khususnya pemuda. Ojo mongko, tetapi tunjukkan kreativitasmu. Ini yang saya tunggu. Selain pawai, dalam kegiatan tersebut juga tersedia berbagai produk UMKM kelurahan di wilayah Kecamatan Manguharjo, baik berupa kuliner maupun kerajinan tangan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Meriah, tua muda tampak berkumpul di Jalan Merpati, tepatnya di depan Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun. Mereka menanti penampilan model yang menggunakan kostum daur ulang. Mulai dari kostum yang berbahan dasar plastik bekas bungkus minuman, koran bekas, bubble wrap, hingga kardus-kardus bekas, semua disulap menjadi kostum yang menarik perhatian. Hal itu merupakan gambaran suasana dari lomba kostum karnival daur ulang yang dilakukan oleh kelurahan setempat. Berdasarkan penuturan Lurah Nambangan Lor, Oktariansyah, kegiatan itu sebagai upaya agar para anggota Karang Taruna lebih terampil. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, total ada sekitar 24 peserta putra dan putri yang merupakan perwakilan dari tiap RW yang ada di kelurahan tersebut. Melalui kegiatan ini, Okta berharap agar muda-mudi di kelurahan yang dipimpinnya, khususnya Karang Taruna, lebih berdaya dan juga lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan ini dalam rangka Sumpah Pemuda, jadi semua panitia sampai yang membantu pun itu adalah Karang Taruna di Nambangan Lor, baik muda-mudi, putra dan putri. Tujuannya kegiatan hari ini adalah melatih Karang Taruna Nambangan Lor membuat kegiatan, membuat event, sehingga muda-mudi Nambangan Lor nanti itu terampil membuat berorganisasi, membuat kegiatan, dan melatih kedewasaan mereka dalam menghadapi kritik, saran, dan menghadapi orang lain. Karena memang sekarang sampah jadi masalah utama, sehingga kemarin dari teman-teman Karang Taruna mengambil tema untuk daur ulang. Daur ulang dijadikan kostum. Untuk tujuannya nanti anak-anak yang biasanya jajan dan segala macam itu sampahnya tidak langsung dibuang saja, tetapi bisa menjadi rencana untuk dipakai lagi. Harapannya nanti pertama mengurangi sampah yang dibuang, sehingga nanti sampah-sampah itu anak-anak kita, muda-mudi kita punya wawasan bahwa sampah itu bisa dipakai kembali. Yang kedua, harapan saya adalah Karang Taruna kita punya pengalaman dan khususnya pendewasaan diri dalam membuat kegiatan dan berorganisasi. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, yang turut hadir dalam kegiatan itu, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan masyarakat. Menurutnya, kreativitas dan kebersamaan antar warga merupakan wujud pembangunan kota yang sebenarnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga Kota Madiun
untuk menyambut dan menerima petugas BPS Kota Madiun dalam rangka pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK. Salam Kota Pendekar. Berbagai gejala yang bisa berdampak pada kehidupan sosial warga Kota Madiun mendapatkan perhatian khusus pemerintah daerah. Wali Kota Maidi tidak mau kecolongan. Berbagai antisipasi dilakukan mulai dari program Warung Stop Stunting yang bertujuan pada zero stunting di Kota Pendekar, hingga respon cepat terhadap datangnya musim penghujan dengan melakukan pengecekan dan pemeliharaan early warning system sebagai alat pendeteksi dini debit air sungai. Antisipasi terhadap keindahan kota juga dilakukan dengan mendatangkan mesin pel baru, tentunya untuk menjaga kebersihan di sekitar destinasi wisata yang ada di Kota Pendekar. Warung Stop Stunting merupakan komitmen Wali Kota Maidi untuk menambah kebutuhan gizi bagi balita dan ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Penyalurannya pun rutin digelar 1 hari dalam seminggu, yakni setiap hari Rabu. Seperti yang terlihat di Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor, Rabu 26 Oktober, para ibu hamil dan balita terlihat antusias menyantap makanan bergizi seimbang yang dihidangkan di Warung Stop Stunting. Tak hanya itu, mereka juga seksama mendengarkan pengarahan dari kader PKK. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Deni Uriani menjelaskan, warung stunting dilaksanakan secara serentak di Kelurahan Sekota Madiun. Kegiatan tersebut merupakan kali kedua dan rencananya bakal berlangsung hingga 9 kali. Dalam kegiatan itu, para ibu hamil dan balita juga mendapatkan paket bantuan berupa makanan siap santap, sembako, dan sayur mayur, serta voucher belanja sebesar Rp50.000 untuk dibelanjakan di lapak UMKM. Adapun paket sembako yang diberikan berisi beras, minyak goreng, sarden, biskuit, susu, telur omega 3, serta souvenir berupa botol minum. Selain itu, penerima manfaat juga mendapatkan bingkisan aneka buah. Terkait responnya masyarakat sendiri, gimana Bu? Alhamdulillah selama ini evaluasinya mereka cukup antusias ya dengan program ini karena komplit ya, paketnya tuh komplit gitu ya, mulai dari makanan pokok, makanan siap saji, bahan makanan, terus voucher ya untuk, kemudian juga ada penyuluhan, sampai penyuluhannya diberikan. Nah ini kan sudah paket komplit yang diberikan oleh pemerintah Kota Madiun untuk masyarakat. Alhamdulillah sejauh ini semuanya bisa menerima dan terus kita evaluasi. Ketika ada masukan-masukan dari masyarakat akan kita. Deni menambahkan sasaran penerima manfaat Sekota Madiun untuk balita total 514, sedangkan ibu hamil 408, sehingga total keseluruhan 922 orang. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Listina Haryati, warga Kelurahan Madiun Lor mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Madiun. Tak lupa, dirinya juga berterima kasih kepada Wali Kota Madiun Maiti atas diadakannya warung stunting tersebut. Dengan adanya warung Stop Stunting ini sangat membantu saya dan calon buah hati saya untuk mendapatkan gizi yang seimbang dan tambahan makanan yang bergizi. Kemarin juga ikut yang tahap pertama? Ikut. Yang didapat apa aja tahap pertama, terus yang tahap kedua ini dapatnya apa aja? Sayur-sayuran, terus 2 dus susu, minyak, beras, sama sarden. Terima kasih sama Pak Wali Kota yang sudah mengadakan warung Stop Stunting ini, yang sangat membantu untuk ibu hamil maupun balita di Kota Madiun. Dapat membantu nambah gizi untuk anak saya. Alhamdulillah gizi
susunya jadi makin ini. Kemarin saya buat susunya saya buat es krim kacang hijau, jadi anaknya tambah mau. Untuk buahnya juga saya buat es buah, jadinya tambah suka. Terima kasih Pak Wali, semoga semuanya bermanfaat untuk semua balita di sini. Ya. Alhamdulillah juga dapat voucher di sini, bisa menukarkan menu makanannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Bentuk kewaspadaan terhadap bencana dilakukan oleh BPBD Kota Madiun. Hal itu diwujudkan dengan pengecekan dan perawatan Early Warning System atau EWS yang berada di Jembatan Buk Malang, Pilang Bangul. Pengecekan dan perawatan secara berkala dilakukan sebagai langkah antisipasi peralihan musim dan bentuk kewaspadaan dini terhadap banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Jarianto, pada Selasa 25 Oktober 2022, menuturkan peralihan musim ini pihaknya mengantisipasi banjir dengan melakukan perawatan EWS secara berkala. Sedikitnya pihaknya melakukan perawatan di 3 titik pantau pada hari ini, yakni EWS yang berada di Madiun bagian utara, yakni kawasan Pilang Bango, Kelun, dan Rejomulyo. Ya, ini kita memang melakukan perawatan secara berkala. Kebetulan pada saat ini adalah perubahan musim untuk mengantisipasi banjir. Kita melakukan perawatan, kita lakukan secara berkala. Dan ini saat ini kita di wilayah Pilang Bango, tepatnya di Jembatan Buk Malang. Nanti kita geser lagi ke tempat yang lain. Ada berapa titik ya Pak yang dipunyai? Untuk di wilayah Madiun bagian utara ada 3 titik. Di sini, di Pilang Bango ini, di Rejomulyo dan di Kelun. EWS merupakan sebuah alat yang akan memberikan sinyal atau sirine pada saat debit air naik ke permukaan. Maka, saat masyarakat sekitar mendengarkan sirine dari EWS, diharapkan untuk segera melapor ke BPBD atau call center 112. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kawasan wisata Sumberwangi dan Pahlawan Religi Santer atau PRJ memiliki alat pembersih lantai yang baru. Pemkot Madiun melalui dinas terkait membeli mesin pel listrik untuk membersihkan lantai di kedua tempat tersebut. Mesin pel listrik ini dipilih untuk efisiensi pembersihan serta demi kenyamanan pengunjung. Afandi, Subkoordinator Penerangan Jalan Umum Dinas Perkim Kota Madiun mengatakan, mesin tersebut menggunakan baterai untuk sumber powernya, sehingga tidak berisik dan tidak menimbulkan polusi. Afandi yang juga pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan mesin pel listrik tersebut mengaku, kenyamanan memang menjadi pertimbangan tersendiri, agar saat dilakukan pembersihan tidak mengganggu pengunjung. Menggunakan alat pembersihan tersebut memang bisa dilakukan sewaktu-waktu atau tidak harus menunggu kawasan sepi. Dikatakan Afandi, Dinas Perkim membeli 2 alat yang berkapasitas berbeda, yakni berkapasitas 200 liter untuk di Sumberwangi dan 100 liter untuk yang di sisi barat. Kawasan Sumberwangi atau Patung Singa memang membutuhkan alat dengan kapasitas besar, sebab area yang dibersihkan juga lebih besar. Alat tersebut bisa digunakan dengan durasi 2,5 jam sekali pengisian baterai. Ini alat mesin pel listrik, jadi kita karena PSC ini kita mengutamakan kenyamanan, pengadaan alat pel listrik ini nanti dinginnya senyap, kemudian layak untuk bekerja di antara keramaian. Kita adakan untuk pembersihan yang Sumberwangi dan nanti Sumberwangi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan kepada masyarakat yang sudah baik harus dipertahankan. Sebaliknya,
Apabila masih ada pelayanan yang kurang baik, harus ditingkatkan. Oleh karena itu, Pemkot Madiun di bawah kepemimpinan Maidi terus meningkatkan kualitas SDM-nya agar pelayanan yang diberikan juga terjaga kualitasnya. Pelatihan di segala aspek diadakan oleh Pemkot Madiun. Tidak hanya yang bersentuhan langsung dengan warga, pelayanan di aspek administrasi juga dilaksanakan. Fasilitas dan pelayanan pemerintah daerah dapat dinikmati oleh seluruh warga, tak terkecuali mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga difabel, Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun membekali OPD dengan keterampilan tambahan, yakni bahasa isyarat. Senin 24 Oktober 2022, pelatihan berlangsung di Gedung BKD Kota Madiun. Adapun pesertanya berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, RSUD Kota Madiun, dan Kecamatan. Dalam pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan materi pelajaran bahasa isyarat dari narasumber ahli, baik Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI maupun Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. Fokusnya terhadap kalimat percakapan sesuai dengan pelayanan OPD masing-masing. Pelatihan bahasa isyarat berlangsung selama 2 hari. Peserta juga diminta membuat video pengenalan pelayanan di OPD masing-masing dengan bahasa isyarat. Video ini harapannya dapat ditampilkan agar mempermudah warga berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pelayanan. Melalui pelatihan ini, Asmi berharap dapat menambah pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Pelatihan bahasa isyarat ini dilaksanakan bagi OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan kami pelayanan ini tidak saja bermanfaat bagi masyarakat yang tidak berkebutuhan khusus, namun bagi mereka yang berkebutuhan khusus juga bisa terlayani dengan baik. Jelas, satu, bisa memenuhi standar pelayanan yang baik, sekaligus bisa mengungkit penilaian terkait dengan pelayanan prima di perangkat daerah di Kota Madiun. Terima kasih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang ada di lingkup pemerintahan Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini mengingatkan kepada para pejabat daerah agar melakukan evaluasi kinerja di OPD masing-masing. Tak hanya itu, Wali Kota juga meminta kepada peserta rakor agar mempersiapkan dengan matang laporan keuangan. Menurut Wali Kota, pencapaian laporan keuangan pada tahun anggaran lalu harus dipertahankan dengan hasil yang harus lebih optimal. Dengan tanggung jawab yang dikerjakan cepat dan sesuai aturan, Wali Kota mengatakan hasil yang diperoleh juga lebih baik. Terbukti dengan penghargaan tingkat nasional yang diraih Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kini semakin ramai dikunjungi orang. Maka dari itu, untuk menjaga kondisi kota agar tetap aman, nyaman, dan damai, dibutuhkan partisipasi aktif dari segala pihak untuk menjaganya, salah satunya peran Satpol PP. Sebagai penegak perda, apabila mengetahui ada indikasi pelanggaran penggunaan trotoar, pelanggaran pemasangan reklame, dan lain sebagainya, harus segera ditindak. Hal itu seperti yang diungkapkan Wali Kota Madiun Maidi saat memberikan pembinaan kepada pegawai Satpol PP pada hari Selasa 25 Oktober. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menegaskan tak segan untuk memberi sanksi kepada penegak perda yang lalai dengan tugas dan juga tanggung jawabnya.
Ketegasan yang diungkapkan Wali Kota semata-mata agar para penegak perda menjalankan tupoksi sesuai aturan yang berlaku. Jika hal tersebut dikerjakan, maka kondisi kota akan semakin baik. Harapannya, seluruh unsur yang ada di Satpol PP bisa bekerja sesuai dengan aturan dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai kemajuan bersama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Salah satunya keterampilan mengemudi yang belum matang, sehingga hal itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindari hal tersebut terjadi kepada anak didik di Kota Madiun, Wali Kota Maidi mengajak kepala sekolah dan juga guru agar lebih memperhatikan siswanya. Saat menjadi narasumber sosialisasi keselamatan lalu lintas di sekolah bagi kepala SD dan SMP Kota Madiun di Gedung Diklat pada Selasa 25 Oktober 2022, Wali Kota menghimbau agar siswa yang belum mempunyai SIM tidak diperbolehkan membawa motor ke sekolah. Selain itu, siswa juga harus diedukasi, tidak hanya ditindak tegas saja. Menurut Wali Kota, guru wajib menanamkan pendidikan karakter kepada muridnya, tak terkecuali kepatuhan dan disiplin lalu lintas. Meskipun begitu, guru juga harus bisa menjadi teman bagi siswanya, sehingga permasalahan utama yang mendasari pelanggaran dapat diketahui. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengungkapkan bahwa Pemkot Madiun telah menyediakan fasilitas bus sekolah gratis. Satu hal, anak-anak yang tidak punya SIM, pakai aja bis sekolah, pakai aja angkutan kota, semuanya gratis ya. Jadi jangan sampai dia persyaratannya belum lengkap, dia menggunakan hak-haknya yang tidak bagus. Ini bahaya sekali. Sehingga semua kepala sekolah kita undang, gunakan fasilitas pemerintah daerah ini. Jangan sampai nanti terjadi, kalau sampai tabrakan, cacat, meninggal, waduh itu luar biasa ya. Luar biasa, itu jangan sampai terjadi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pasar besar itu, anaknya Pak Karni itu. Tenaga upahan cukup berperan penting dalam jalannya pemerintahan, khususnya dalam membantu tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah atau OPD. Keberadaan tenaga upahan tersebut wajib terus dioptimalkan. Evaluasi sekaligus pembinaan dilakukan. Salah satunya dilakukan untuk tenaga upahan Dinas Perdagangan Kota Madiun. Wali Kota Maidi pun turun untuk memberikan pembinaan secara langsung. Wali Kota Maidi berharap tahun depan bisa semakin optimal. Setidaknya ada 250 tenaga upahan di Dinas Perdagangan Kota Madiun. Mereka bertugas di 18 pasar yang ada di Kota Madiun, mulai petugas kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Keberadaan tenaga upahan tersebut berperan penting untuk mewujudkan pasar yang aman dan nyaman. Wali Kota menyebut pekerjaan tenaga upahan sudah cukup bagus. Selama ini, Wali Kota berharap kinerja API ini terus ditingkatkan. Peningkatan tenaga itu diharapkan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Goalnya, pasar menjadi ramai dan ekonomi meningkat. Selain peningkatan pelayanan petugas, berbagai program kebijakan juga dimunculkan. Salah satunya terkait subsidi ayam dan ikan. Pemkot Madiun memberikan subsidi kepada pedagang ayam dan ikan. Dengan begitu, harga kedua komoditas tersebut tetap stabil. Kita evaluasi, jadi tahun 2022 selama ini kita evaluasi. Keberhasilan tentunya akan dibawa ke tahun 2023. Kekurangan kita sempurnakan untuk ke sana. Maka dari Dinas Pasar, evaluasi yang bagus disemangati semuanya, yang kurang kita beri binaan-binaan, sehingga ke depan harus lebih baik. Mulai dari kebersihan, keamanan, terus pelayanan, ketertiban, ini sudah semua. Jadi alhamdulillah semuanya bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan di Kota Madiun. Bahkan Wali Kota Madiun Maidi menargetkan penggunaan produk dalam negeri bisa mencapai 70 hingga 80% ke depan. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya sosialisasi kepada pejabat pengadaan, organisasi perangkat daerah atau OPD terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN tersebut.
Penggunaan produk lokal tersebut penting dan perlu, bukan sekedar mengikuti aturan pusat, tetapi juga meningkatkan perekonomian lokal. Karenanya, Wali Kota juga mendorong UMKM lokal untuk masuk e-katalog. Harapannya, produk tersebut semakin dikenal dan digunakan banyak pemerintah, tidak hanya Pemkot Madiun, tetapi juga Pemda lainnya. Wali Kota juga menginstruksikan untuk melakukan pengecekan jenis barang dalam perencanaan di e-katalog. OPD yang memiliki pekerjaan untuk mengedepankan produk-produk lokal. Wali Kota juga tunjuk bukti dalam rencana pengadaan laptop untuk siswa dan guru di 2023 mendatang. Banyak merek laptop yang tersaji di e-katalog, tetapi Pemkot Madiun memutuskan untuk membeli merek Axio yang penggunaan komponen dalam negerinya paling tinggi. Untuk penggunaan produk lokal, alhamdulillah untuk Kota Madiun ya sudah lebih dari 60%. 60%. Lebih dari itu. Sudah produk lokal semua. Ada upaya untuk peningkatan itu? Iya, jelas peningkatan. Jadi paling tidak kita 70, 80. Apa ini untuk mengejar itu? Ya, untuk mengejar itu kan hari ini kita cek dalam perencanaan. Perencanaan jenis barang, kalau di katalog ada bisa kita katalog semua, pabrik katalog semua. Tidak boleh. Contohnya seperti laptop. Laptop itu dari luar ada gini-gini, tapi kita gunakan katalog semua, lokal semua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bingkai cerita hadir kembali di Madiun This Week episode ke-200 ini. Kali ini, kami telah menyiapkan sepenggal cerita inovatif dari Ibu Erni Purnawati yang memproduksi kerupuk dari telur asin dan pengolahan sampah dengan sistem EcoBrick. Berikut liputannya. Siapa yang tak tahu telur asin? Salah satu makanan yang berasal dari telur bebek itu sangat lazim ditemui sebagai pendamping nasi di meja makan. Namun, bagaimana jika telur asin dibuat menjadi kerupuk? Yap, di tangan kreatif Erni Purnawati, telur asin disulap menjadi sebuah kerupuk yang kriuk dan bercita rasa lezat. Nama saya Erni Purnawati. Saya pemilik usaha dari kerupuk telur asin dari Madiun. Saya kan produsen pembuatan telur asin pertamanya. Sudah sekitar 9-10 tahunan. Terus awal pandemi itu penjualan telur asin kan agak berkurang. Terus saya mempunyai ide dibuat apa ya telur asinnya ini. Terus saya mempunyai ide untuk membuat kerupuk itu. Awalnya saya coba dulu, banyak sing gagal sih. Terus suatu saat saya menemukan resepnya juga, akhirnya jadilah kerupuk telur asin itu juga. Kini, 2 tahun sejak usaha itu dirintisnya, rupiah mulai mengalir deras. Dulu, ia dalam seminggu hanya menghabiskan bahan sekitar 100-an telur asin, namun sekarang dalam sebulan dirinya bisa menghasilkan ratusan bungkus kerupuk telur asin. Itu awalnya telur asin dipisahkan, yang kuning sama yang putihnya, terus dikasih bumbu, dihaluskan. Setelah itu dicampur sama tepung, dikasih air, diuleni sampai rata, terus sampai kalis mbak. Setelah itu dicetak putihnya, terus kuningnya digulung-gulung, dimasukkan ke cetakan dari stainless itu, lalu dikukus. Setelah dikukus didiamkan biar dingin, baru pemotongannya besoknya lagi. Terus keringnya sekitar 2 harian, kalau enggak cuaca hujan, kalau hujan 3 hari sampai 4 hari, baru bisa digoreng.
Sebelum mendulang sukses seperti sekarang, Erni berulang kali gagal dalam mengelola telur asin menjadi kerupuk. Salah satu bagian yang paling sulit adalah memotong olahan telur asin dengan bahan dan aneka bumbu lain. Untuk saat ini, Erni telah memiliki mesin potong sendiri sehingga mempermudah dalam memotong adonan kerupuk, sehingga ukuran kerupuk sama antara satu dengan lainnya. Awalnya dulu sih sampai luar kota juga, kan online juga, itu dari Mojokerto, terus Tangerang, Tulungagung juga. Kalau ini yang matangnya ini baru Madiun sini sama Ponorogo berjalan 2 bulan 3 bulanan. Rasa gurih, renyah, tidak menghilangkan rasa asli dari telur asin. Padahal, untuk membuat makanan ini melalui proses olahan yang panjang. Kalian harus coba banget cita rasa unik yang ada di kerupuk ini nih. Langsung aja beli di toko oleh-oleh yang tersebar di Kota Madiun. Di era saat ini masih banyak ditemui pemakaian plastik, di mana ini merupakan salah satu material penggunaan kemasan sekali pakai. Namun sangat disayangkan karena pengelolaan ini belum dilakukan dengan baik. Padahal plastik merupakan penyumbang terbesar masalah pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran tanah ataupun pencemaran laut. Hal itu bisa terjadi karena butuh waktu ratusan tahun untuk dapat menguraikan benda kecil ini. Tak ada masalah tanpa solusi. Di Kota Madiun, ada seorang penggerak yang memiliki sebuah gagasan alternatif untuk mengelola limbah plastik dalam era modern sekarang. Solusi tersebut adalah dengan mengubahnya menjadi eco-brick. Lalu seperti apa sih eco-brick itu? Yuk kita cari tahu bersama dengan salah satu penggeraknya. Perkenalkan, saya Bu Titik Rusmiati, SPD MPD. Saya profesi guru SMK Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun. Untuk latar belakang kita memulai adanya kegiatan eco-brick itu adalah pada saat tepatnya tahun 2021, di mana kita semuanya mengalami masa pandemik. Kita berada pada tidak banyak kegiatan di rumah. Akhirnya kita juga berpikir apa yang harus kita lakukan dan apa yang terjadi dengan ada pandemi. Nah, ternyata salah satunya kita juga mengingat global warming, yang pemanasan global itu makin hari terasa juga, makin menambah suasana pandemik itu menjadikan lingkungan yang tidak nyaman. Akhirnya kita banyak sekali mencari ilmu-ilmu apa penyebab dan bagaimana lingkungan kita hari ini dan seterusnya, untuk sekarang biar tidak lebih parah lagi kondisinya nyaman. Nah, maka dari itu akhirnya saya menemukan salah satu komunitas yang mana peduli dengan lingkungan, khususnya adalah tentang keresahan masalah persampahan. Yang mana persampahan itu tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya ibu rumah tangga,
yang mana sampah itu setiap hari itu yang menjadi permasalahan di lingkungan kita. Khususnya ternyata kita tahu sampah plastik itu yang makin hari makin menjadikan permasalahan isu global. Jadi ekobrik itu sebenarnya bukan hal yang asing, sebenarnya sudah kegiatan yang paling gampang dengan cara memasukkan plastik ke dalam botol. Sebenarnya ekobrik itu sekali lagi sudah lama banyak orang melakukan, tetapi bagaimana cara yang benar berekobrik itulah kita harus cari ilmu. Maka saya menemukan komunitas khususnya dengan cara webinar, Kak. Webinar Bapak Ibu, saya mencari ilmu berekobrik yang benar, prinsip-prinsip ekobrik yang benar. Akhirnya kita menemukan dari langsung webinar yang diadakan oleh penggagasnya, itu adalah Mr. Russell dan istrinya Mbak Ani, itu adalah penggagas pertama dan di dunia. Nah, itu di dalam lembaga yang resmi ada organisasinya atau lembaganya, yaitu JIE, Global Ecobrik Alliance. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Titi yang merupakan penggerak ekobrik yang ada di Kota Madiun. Mumpung barengan sama beliau nih, aku jadi penasaran, pengen tahu di mana proses pembuatannya, Bu. Tapi sebelum itu, saya mau tanya apa aja bahan yang digunakan untuk membuat ekobrik ini? Ya, siap, Mbak. Ya. Baik. Bagaimana cara membuat ekobrik? Ya, terlebih dahulu alat dan bahan harus kita siapkan. Ya. Nah, alatnya antara lain sebuah bambu. Bambu. Ini bambu yang terbuat dari apa saja, asalkan dari kayu. Ya, bambu kan kayu, alatnya untuk mendorong nanti plastik yang tidak terlalu luncing dan juga tidak terlalu tumpul. Terus ini gunting untuk nanti memotong-motong plastik. Terus botol apa saja ya, bekas ya, yang penting kan kita membuat ekobrik ini semua tidak boleh beli. Ini botol bekas, asalkan nanti kalau kita mau membuat satu dingklek harus kita samakan mereknya. Ya, mereknya A ya A semuanya begitu ya, harus sama. Jadi terus ini juga membutuhkan timbangan. Timbangan ini untuk apa, Bu? Timbangan ini adalah untuk nanti mengukur beratnya ekobrik. Karena nanti sebuah botol ekobrik itu yang benar itu harus memenuhi syarat berat minimal. Jadi di dalam JIE itu ditentukan rumusnya itu 0,33 kali volume botol. Untuk pemula itu kita menyarankan memulai dengan botol yang 600 ml dulu. Jadi nanti minimal ini harus memenuhi sampai 200 gram minimal, batas minimal. Ya, kalau lebih malah lebih baik. Tapi biasanya untuk pemula itu 200 gram itu masih membutuhkan suatu energi yang telaten, itu prinsipnya hanya telaten saja itu. Ya, ini alatnya sudah, gunting, sekali lagi gunting, botol kosong, terus timbangan, bambu, dan tentunya bahannya adalah semua apa saja plastik-plastik yang ada di sekitar kita. Oh, ini sudah digunting ya, Bu ya? Nah, nanti harus prosesnya ya, prinsipnya yang utama adalah yang dimasukkan adalah plastik yang harus sudah bersih dan kering. Nah, bersih itu ya dengan cara kalau kita sekedar dikasih sunlight misalkan, mohon maaf, itu terus kita ucek-ucek sebentar, sudah bersih, dijemur, sudah kering, lalu nanti dipotong-potong. Nah, dipotong-potong pun ya sudah sesuka-suka aja, yang penting bisa masuk ke dalam botol. Nah, saya boleh nyoba membuat. Coba sangat. Kalau yang itu ini berarti agak diperbanyak. Nah, agak diperbanyak aja. Ya.
Bentar. Ya, jadi prinsipnya mudah, murah, tidak perlu keterampilan khusus. Nah, inilah berekobrik, tetapi sekali lagi harus bersih, harus kering. Karena ini nanti untuk jangka panjang, ini plastik pasir di dalam itu steril. Nah, kalau nanti masih basah, itu kan ada kuman-kuman, nggak steril. Itu yang jangan sampai terjadi. Karena insya Allah nanti kalau sudah membentuk dingklik-dingklik apapun bangunan, kita kan inginnya inilah biar memperlihatkan kepada anak cucu kita sebuah warisan yang mana kita sudah betul-betul ikut peduli lingkungan dengan mengamankan plastik. Nah, itu tujuan utama berekobrik. Pakai tenaga. Ya awal mulanya mungkin ya sebenarnya nggak berat, tapi harus telaten gitu aja, telaten, agak pakai tenaga sedikit itu ya Mbak ya, nggak usah khawatir. Ibu-ibu di sini sudah pada kuat semuanya ini karena sudah terbiasa. Ibu-ibu tangguh ya? Iya, ibu-ibu tangguh ini. Bagi saya yang seorang pemula ternyata cukup mudah untuk membuat sebuah ekobrik, meskipun ini belum selesai teman-teman. Tapi sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita untuk melestarikan lingkungan sekitar. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Saya Zufitania dan tim yang bertugas pamit undur diri. Ekobrik, dari polusi jadi solusi. Ekobrik, plastikku tanggung jawabku. Plastikmu tanggung jawabmu. Kampung Ekobrik RW 14 Nambangan Lor Kota Madiun. Yes, yes, yes. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Di Kecamatan Kartoharjo dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR sampai di Kecamatan Kartoharjo, Selasa 25 Oktober 2022. Berbagai kegiatan pun mengemuka saat WBR yang bertempat di lapak UMKM Kelurahan Belambango tersebut, mulai dari kesenian, penyaluran bantuan hingga rapat koordinasi. Kegiatan tersebut memang sarana sosialisasi dan serap aspirasi masyarakat. Wali Kota Maidi menyebut wilayah Kota Madiun harus aman dan nyaman, sebab aman itu mahal. Keamanan adalah dasar dari pembangunan. Pembangunan suatu daerah bisa lumpuh jika kondisinya tidak aman, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Kondisi tersebut juga akan berdampak pada perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya. Tanya Wali Kota, kegiatan itu juga dihadiri anggota DPRD Dapil setempat. Kegiatan dihadiri perwakilan tokoh masyarakat, LPMK, Ketua RT, dan paguyuban pencaksilat. Wali Kota berharap sinergitas dalam mewujudkan Kota Madiun yang aman dan nyaman tersebut terus dapat ditingkatkan. Hal itu penting untuk kemajuan kota ini. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah program kerja kota, mulai dari program pavingisasi 46.000 meter secara serempak hingga soal kewaspadaan bencana. Pavingisasi sudah berjalan, termasuk di kelurahan-kelurahan Kecamatan Kartoharjo. Selain itu, juga ada program laptop siswa pada 2023 mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rapat paripurna antara Pemkot Madiun dengan DPRD terus berlanjut. Jumat 21 Oktober, agenda rapat membahas tentang jawaban Wali Kota Madiun Maidi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda APBD 2023. Wali Kota mengatakan pertanyaan dari 7 fraksi sudah dijawab secara detail. Tinggal nanti melihat hasil pendapat akhir dari DPRD. Sejumlah poin menjadi perhatian DPRD, salah satunya penggunaan anggaran 2023. Menurut Wali Kota, fokus penggunaan anggaran masih seputar pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan juga peningkatan IPM masyarakat, yakni dengan meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Sudah kita jawab semua pertanyaan dari 7 fraksi, semua sudah lengkap. 95 halaman.
sehingga secara detail sudah saya sampaikan semua. Ya jelas untuk melanjutkan, satu, tekan inflasi. Yang kedua, pembangunan yang sifatnya menuju pertumbuhan ekonomi itu harus dilanjutkan. Terus peningkatan SDM baik itu ASN, masyarakat, anak-anak, ini kita tingkatkan semua. Jadi ekonomi, SDM ini tidak bisa kita tinggalkan. Termasuk sisi kesehatan kaitannya. Oh iya, itu pasti. Makanya kesehatan itu salah satu peningkatan IPM kita harus kita pertahankan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda terus berlanjut. Setidaknya ada 3 Raperda yang mulai dilakukan pembahasan melalui sidang paripurna, yakni Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, Raperda tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dan Raperda tentang pengelolaan air minum. Ketiga Raperda inisiatif DPRD itu mulai dilakukan pembahasan dengan agenda penyampaian nota penjelasan. Wali Kota menyebut ketiga Raperda tersebut cukup dibutuhkan, salah satunya terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pendidikan Pancasila memang tidak bisa dikesampingkan. Pancasila yang menjadi dasar dan juga pedoman negara harus bisa melekat dalam setiap pribadi masyarakat. Karenanya dibutuhkan penanaman Pancasila dalam berbagai hal. Hal itu tentu akan semakin optimal jika dilandasi sebuah peraturan daerah. Begitu juga dengan Raperda pengelolaan air minum. Air, kata Wali Kota, merupakan kebutuhan vital masyarakat. Seperti halnya makan, minum dibutuhkan untuk hidup. Karenanya, masyarakat perlu mendapatkan layanan air bersih, sehat, dan mudah untuk segala keperluan. Raperda tersebut diharapkan bisa menjamin pelayanan air kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Untuk itu, dibutuhkan sinergi, transformasi. Peran perusahaan umum daerah atau Perumda pemerintah Kota Madiun terus dioptimalkan. Pembinaan dilakukan guna mengoptimalkan peran Perumda, khususnya dalam menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Pembicara dari Kemendagri dihadirkan untuk memberikan arahan secara langsung. Pemerintah Kota Madiun setidaknya memiliki 3 Perumda, yakni Perumda PDAM Tirta Tamansari, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, dan Perumda Aneka Usaha. Keberadaan ketiganya harus terus dioptimalkan. Namun bukan hanya soal bisnis mencari keuntungan, tetapi juga bergerak untuk bidang sosial. Wali Kota menyebut hadirnya ahli bisa memberikan masukan-masukan atas kekurangan Perumda Kota Madiun. Peserta diharapkan untuk serius mengikuti pembinaan demi mengoptimalkan Perumda ke depan. Setidaknya kegiatan diikuti jajaran struktural ketiga Perumda. Ya, Perumda pembinaan langsung dari Mendagri ya, yang membidangi kekurangan kita apa yang akan kita usahakan ke depan, kesempurnaan ke depan itu adanya ilmu-ilmu baru dari orang yang berpengalaman. Itulah harus kita hadirkan. Di dalam evaluasi ada kekurangan, ahlinya didatangkan, ke depan kita jalankan. Ya langsung kena ilmunya ya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Dengan semangat persatuan, mari kita bergerak bangun bangsa, menjalankan Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-94. Saya Zufita